Aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini belum tadi. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami tutup, ya, kami tutup fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dengan tamsil dinding-dinding yang ada di belakang mereka, depan mereka, atas mereka, sehingga mata mereka tertutup. Kalau dalam surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarjiun, itu kalimat tamsil. Jadi Al-Quran itu punya tamsil, punya tasbih. Dalam ilmu balaghah kan disebut tamsil atau tasbih, penyerupaan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka melakukan tipu daya, ya kan? Wa akidu kaida, dan tipu dayakulah yang lebih hebat, lebih canggih. Masa iya Tuhan tukang tipu, kan gitu. Ya kan? Ya. Innahum yakiduna kaida, mereka melakukan tipu daya, ya. Wa akidu kaida, sungguh aku itu lebih hebat tipu dayanya. Bukan berarti Allah itu tukang tipu. Jangan kita mensifati Allah tukang tipu, tapi bermakna tasbih, tamsil itu seperti itu. Betapa canggihnya Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa ditipu, maksudnya begitu. Sama ketika kita punya mobil, ya kan, kita pasang alarm pagi, kan gitu. Sehingga ketika orang mencuri, alarm kita kan nyala, tit 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 tit. Nah, itu bukan berarti kita tukang tipu. Kita lebih pandai dari maling itu, karena kita bisa mensiasati maling itu sehingga tidak mencuri. Sama kayak gitu tamsilnya. Bukan berarti kita tukang tipu. Dalam hal ini kita adalah orang pinter, pandai mensiasati supaya mobil kita nggak dibawa lari maling. Itu sebuah tamsil. Sama Allah begitu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Al-Quran banyak menggunakan tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Itu banyak orang juga yang terjebak dengan teks-teks Al-Quran yang maknanya banyak, sehingga kadang orang juga bingung memaknainya, salah dalam memaknai Al-Quran, sehingga punya kesalahan juga dalam memutuskan, beristihad, kemudian memberikan fatwa berdasarkan Al-Quran. Padahal dalam satu kalimat itu Al-Quran punya makna yang banyak, multitafsir. Terkadang orang begitu juga, terjebak pada satu teks, sehingga yang terjadi kesalahan-kesalahan dalam memahami Al-Quran. Karena itulah perlunya ditopang dengan ilmu-ilmu alat, nahwu, balaghah, mantik, iya, kemudian nahwu sorof dan sebagainya. Itu maksudnya. Tamsilun aidon lisaddi tariqil imani alaihim, itu merupakan kalimat tamsil. Tamsil lisaddi tariqil iman, tamsil bagi tertutupnya jalan keimanan mereka. Sawaun alaihim a'anzartahum, sama saja, sawaun alaihim bagi mereka, a'anzartahum, diberikan peringatan, ya, bitakhfifil hamzatain wa ibdali tsani alfa tashiliha. Nah, ini sawaun alaihim a'anzartahum, bitahqiq, bisa dibaca tahqiq, ya, bisa dibaca tahsil. Dibaca tahqiq gimana? Satu contoh. Sawaun alaihim a'anzartahum, dibaca tashil gimana? Sawaun alaihim a'anzartahum, hamzanya dihilangin satu. Sama seperti a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kalau dalam qiraah Ibnu Katsir sama Imam Warsi, antum digabung hamzahnya. Kalau kita Imam Hafiz, antum asyaddu, anzartahum, mereka anzartahum, antum asyaddu khalqan anis sama banaha. Bedanya itu disebut tahqiq dan tasghir. Itu qiraah sabah lagi baliknya. Jadi kita mesti paham juga supaya ketika ada orang baca itu kita tidak bingung gitu. Ibnu Katsir membacanya antum. Yang nulis tafsir ini Imam Suyuti bacanya antum, bukan antum lagi. Imam Syafi'i bacanya antum. Imam Syafi'i menganut qiraah Ibnu Katsir. Tuh.
Kita mazhab Syafi'i ngikutin qiraahnya Imam Hafiz. Enggak masalah itu qiraah, bukan soal hukum fikih. Qiraah itu boleh. Ya, tahqiq disebut tahqiq wa tahsil. Am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Kenapa seperti itu? Nah, ketika Rasulullah sudah berjuang memberikan peringatan kepada mereka kaum kafir Quraisy, baru Allah Subhanahu wa taala sudah gitu, enggak usah putus asa. Mereka itu diberikan peringatan atau tidak sama saja sawaun. Karena apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Urusan hidayah itu urusan saya. Tugasmu hanya menjalankan perintah, berikan petunjuk pada mereka. Jangan bosan dulu, maksudnya begitu. Ya Rasulullah melakukan itu terus sampai diejek, dihina, dicaci maki, enggak bosan. Tapi sudah ketika ayat itu turun, ya kan, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, baru tinggalkan, sudah. Setelah ikhtiar itu maksimal. Karena tugas dan kewajiban kita adalah berikhtiar. Poin hasilnya bukan kita yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Sekelas hidayah pun bukan kita yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, yang begitu cinta kepada ponakannya. Abu Thalib matinya dalam keadaan kafir. Coba. Kalau kita pikir Allah kok nggak adil kan gitu. Kalau biasa logika, kok Allah nggak adil ya? Pamannya Rasulullah, Abu Thalib, yang melindungi, yang sayang, yang mencegah dari kekejaman orang-orang kafir, yang selalu menghalangi orang-orang kafir untuk mencelakainya, siapa? Abu Thalib. Tapi kenapa Abu Thalib itu kafir matinya? Kan begitu. Kalau itu jelas hadisnya. Kenapa kafir? Karena hidayah urusan Allah. Imam Warsi yang membunuh Wahsy yang membunuh Hamzah, seorang budak Hindun, begitu mencincang tubuhnya Hamzah sampai Rasulullah bersumpah tidak akan pernah mau melihat itu Wahsy, tiba-tiba diberikan hidayah oleh Allah. Coba, dikasih hidayah masuk Islam. Kayak apa yang Rasulullah benci setengah mati karena membunuh Hamzah, dicincang, dimakan sama Hindun. Coba bayangin, jeroannya dimakan. Tapi dikasih hidayah oleh Allah, masuk Islam. Rasulullah gimana? Ya sudah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusanmu Muhammad, hidayah itu tak urusan saya. Kan gitu. Sama. Umar bin Khattab betapa awal-awal itu membenci, memusuhi, ya ujung-ujungnya muslim. Ya kan? Abu Jahal yang begitu cinta dengan kelahiran Rasulullah SAW, yang menyambut, yang memeriahkan sedekah, yang rame-rame bikin, kalau bahasa kita santunan, kafir matinya, ya kan? Coba, ya itu tadi, karena urusan hidayah, urusan jalan beriman, bukan urusan kita, bukan urusan manusia mengaturnya. Kamu tugasmu hanya melaksanakan perintah, menjalankan ikhtiar. Gitu. Kita kerja sama. Dari duit, jangan niat pengen kaya. Maksiat, itu maksiat kecil. Karena apa? Ngatur dunia. Nggak boleh ngatur dunia. Yang punya dunia Allah. Ente mau kerja aja. Urusan ente mau kaya, mau miskin, mau setengah kaya, kalau urusan saya. Gitu maksudnya. Kita diwajibkan hanya ikhtiar. Berusaha itu hukumnya bisa sunnah, bisa wajib, gitu. Ya, tapi Rasulullah ditugaskan ya wajib karena membawa risalah, gitu. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Logika kita tidak akan pernah bisa sampai kepada logikanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada sahabat Rasulullah SAW yang dijuluki merpati masjid, Sa'labah. Julukannya coba, merpati masjid. Kayak apa kurang kerennya itu, Sa'labah. Matinya dalam keadaan kafir.
Ama masjid nggak pernah ketinggalan, sembahyang semuanya di depan, matinya dalam keadaan kafir. Ya kan? Ya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Nggak bisa kita memastikan diri kita apakah kita nanti mati dalam keadaan beriman atau sebaliknya. Makanya kita diajarkan banyak doa. Ya, tsabbit qalbi ala din, tetapkan hati kami terhadap agama. Gitu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itu pentingnya doa itu. Kita nggak tahu. Gitu. Artinya itu misteri Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian itu. Banyak kejadian-kejadian zaman Rasulullah seperti itu. Orang yang disayang Rasulullah mati dalam keadaan kafir. Orang yang dibenci Rasulullah akhir hayatnya muslim, menjadi ahli surga. Ya. Wahsy itu penduduk surga, masuk jelas. Padahal dia membunuh Hamzah. Kayak apa? Kita nggak tahu pokoknya. Kita nanti besok bagaimana. Tapi kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak berdoa. Ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati manusia. Hakikatnya kita nggak tahu kapan, di mana, dalam keadaan apa kita mati. Begitu. Ya, saya pikir hanya itulah sementara. Karena waktu udah mau isya. Mudah-mudahan kita lanjut minggu depan. Biar dikit-dikit mungkin nyantai sambil nikmati minuman. Saya kebagian ke Bung Di. Wah, kebagian. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan. Iya. Ya, siap ya. Nah, sama sebetulnya. Jadi kalau dalam bahasa kita qiraah ashabah itu dalam kultur kita seperti itu, ada bahasa Indramayu. Bapaknya orang melu, kan kalau dalam bahasa Jawa Solonya bapaknya orang melu, kan gitu misalnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bapaknya orang melu, sama. Kalau qiraah ashabah seperti itu dialeknya. Ada ihdinas siratal mustaqim gitu. Ada yang ihdinas siratal mustaqim. Mereka terbiasa dengan dialog-dialog huruf yang mereka biasa pakai sehari-hari. Logat, lajnah disebut. Itu disebut dalam bahasa Arabnya lajnah. Gitu. Ya, betul. Ya, itu tadi. Secara kaidah qiraah memang salah, tapi itu tadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kedalaman hati seorang hamba gitu. Ya. 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 Tapi ngalamin tidak ada bahasa Arabnya kan gitu. Memang saya juga pernah. Alhamdulillah rabbil alamin. Suruh rubah itu dialognya enggak bakal bisa. Kecuali kalau hurufnya, kalau itu tidak merubah arti. Ngalamin itu tidak ada dalam bahasa Arab. Karena itu menyangkut lajnah, saya yakin Allah Maha Pemaaf. Meskipun sanadnya enggak ada. Gitu. Kan sanadnya enggak ada Jawa. Enggak ada. Kalau qiraah ashabah sanadnya jelas. Itulah kenapa kita harus husnuzon kepada Allah, mudah-mudahan dimaafkan orang-orang Jawa. Sama ketika udah makan bubur, mau dirubah kayak apa orang dialognya seperti itu, nggak bakal udah makan bubur bisa lempok. Coba, ayo. Iya. Orang biasa ngomong bubur. Iya. Iya. Kalau bahasa Arab wudu. Kalau orang Padang wudu. Iya, betul. Iya, iya sama. Orang Padang ra itu Imam Warsi. Ara'aital ladzi Imam Warsi. Sanadnya ke sana. Orang Padang kan susah ngomong ra. Sama. Itu masih bersanad. Itu masih. Tapi kalau ngalamin tidak bersanad, tetapi saya yakin Allah Maha memberikan maafunya kepada hambanya meskipun tidak bersanad. Karena apa alasannya dialektik, lajnah gitu. Ya? Nah iya. Ya iya. Prinsipnya gini, dalam qiraah ashabah itu tidak merubah arti. Ya. Tidak ada meskipun dialek lajnahnya yang dipakai qiraah ashabah itu tidak terbiasa seperti kebiasaan qiraah kita, yang jelas tidak merubah maknanya. Misalnya alaihim, mereka alaihum.
Alaihum dengan alaihim sama, cuman bedanya i'rab. I'rab apa? Penentuan akhir, dia fathah, kasrah apa sukun, itu disebut i'rab. Termasuk salah satu jenis perbedaan qiraah sab'ah di i'rab, di lajnah, di tasydid, di takhfif, di tafhim. Di situ. Jadi boleh. Ya insya Allah dimaafkan lah kalau orang Jawa. Dia kata pangkatnya kagak ada. Ya itu karena itu tadi kan. Ya memang sudah dirubah. Orang disuruh berubah bubur, tetap aja dia ngomong bubur. Bubur. Nah, itu kan sama kayak kayak pakai, kayak orang Melayu, nggak bakalan bisa dirubah. Sama seperti qiraah sab'ah. Seandainya Rasulullah diturunkan di Jawa misalnya, wah mungkin beragam lagi tuh. Ya kayak gitu ya. Ada lagi? Ada? Cukup ya. Jadi ya. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah sesuai dengan kemudahannya. Pilih kamu pakai qiraah sab'ah boleh. Qiraah Imam Warsh boleh, riwayat Imam Warsh, riwayat Qunbul, Al-Bazi dan sebagainya boleh. Cuman jangan dipakai kebiasaan ketika suatu kaum itu membiasakan satu qiraah. Misalnya di sini ya hafaz. Tapi kadang saya keceplosan tanzilal, saya baca tanzilu. Sah. Tanzilu itu qiraahnya Warsi. Ibnu Katsir, Al-Bazi bacanya tanzilul azizil hakim. Hafaz tanzila. Bedanya di sini. Ya, saya pikir itu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.